Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Bulan, nomor induk mahasiswa 2022 MM 13835, kelas MSDM 118. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Modal Manusia. Dosen pengampu Dr. Laude Amijaya Kamaludin MADM KP. Kemudian di sini ada definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia meliputi karyawan, manajemen, dan pemimpin yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pentingnya mengoptimalkan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini tentu saja melibatkan identifikasi kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang ada, serta merencanakan strategi pengembangan yang sesuai. Dengan melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia secara teratur, maka perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan mengambil tindakan yang tepat. Perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan dan seleksi merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia. Perusahaan perlu menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai perusahaan. Melalui proses yang transparan dan objektif, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pengukuran evaluasi dan pengelolaan kinerja karyawan. Dengan manajemen kinerja yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Selanjutnya ada motivasi dan penghargaan. Motivasi dan penghargaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong karyawan mencapai hasil terbaik. Selain itu, pengakuan dan penghargaan atas prestasi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendorong kolaborasi antar tim. Dengan komunikasi yang baik, karyawan dapat saling berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Pada slide ini akan dibahas tentang pentingnya penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan. Penghargaan dan pengakuan yang tepat dapat meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Perusahaan perlu memiliki program penghargaan yang adil dan transparan untuk menghargai kontribusi karyawan. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.